Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Data Mining dan Knowledge Management bersama saya Ari Wahyu Wijayanto. Dan sebelumnya saya minta maaf karena saya menggunakan masker ya di era pandemik ini untuk merekam mata kuliah ini. Uh, Rekaman ini seharusnya sudah saya berikan sebelumnya, tapi akan saya berikan bertahap untuk seluruh pertemuan ke depannya. Dan ini adalah profil diri saya, teman-teman bisa baca. Memang di uh, pada saat di S2 maupun di S3 saya memang mengambil spesialisasi di machine learning dan data mining. Dan ini adalah website saya, teman-teman nanti bisa melihat lebih jauh apa yang sudah pernah saya kerjakan dan misalnya tertarik untuk di sana, mungkin kita bisa berkolaborasi bersama gitu ya. Nah, motivasi dari mata kuliah ini adalah bahwa data itu sebenarnya tersedia di mana saja. Data is available everywhere. Mulai dari berbentuk image atau gambar, kemudian berbentuk video, bahkan berbentuk bahasa atau language. Dan bahkan misalnya kita manfaatkan dalam self-driving car. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita selama ini menganggap bahwa data itu hanya berupa angka, kita akan memperluas lagi definisi dari data itu, bahwa data bisa dalam bentuk apa saja dan itu sangat potensial sekali untuk kita manfaatkan. Kemudian social networks ini adalah juga salah satu bentuk data yang sangat besar yang selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya di dalam Google kita sudah tahu bahwa lebih dari 2 juta pencarian dilakukan di dalam Google tiap harinya. Terus kemudian di berbagai social network yang lain, di YouTube, Facebook, Skype, Flickr, itu data semuanya dan potensial sekali untuk kita manfaatkan. Kemudian dalam remote sensing, ini adalah citra satelit dari permukaan bumi. Bisa kita menangkap informasi-informasi dan data-data dari seluruh permukaan bumi dan kita bisa mengambil informasi yang penting berharga di sana. Itu bisa dikumpulkan melalui satelit, melalui drones, kemudian kita bisa analisis dan kemudian kita bisa klasifikasi. Data ada banyak sekali jenisnya. Tapi teman-teman semuanya bahwa kita selama ini mungkin kaya akan data tapi miskin dengan pengetahuan. Ini disampaikan oleh John Naisbitt di tahun 1988, sudah lama sekali ya, bahwa we are drowning in the data but starving for knowledge. Kaya akan data tapi miskin dengan pengetahuan. Gitu. Bahkan di salah satu ungkapan yang lain bahwa perbedaan antara data dan sampah itu tipis sekali. Karena data yang kita tidak olah menjadi sebuah pengetahuan ya akan tidak berguna. Nah, apa itu data mining yang menjadi salah satu topik dalam mata kuliah kita kali ini? Data mining adalah disiplin ilmu yang kita akan mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan dan menemukan sebuah pola dari sebuah data yang besar. Saya ingin menggarisbawahi kata-kata metode, bahwa kita akan mempelajari metode-metodenya. Metode itu digunakan untuk mengekstrak pengetahuan dari data dan menemukan pola dari data yang besar. Kenapa kita juga harus menggarisbawahi data yang besar? Karena memang concern kita nanti memang kita akan menangani data-data yang berukuran besar. Dari istilah data mining sendiri, berarti kan kita melakukan penambangan pada data, menggali informasi dari data. Data yang bisa digali, data yang bisa ditambang, tentu saja data yang berukuran besar. Gitu ya. Kalau data yang berukuran kecil, maka tidak terlalu sulit bagi kita untuk melakukan analisis dan kemudian mendapatkan pola dan sebagainya. Sehingga kita akan mempelajari metodenya. Nah, apa itu data mining? Jadi dari data yang berukuran sangat besar, kita ingin mencari pola atau patterns dan model yang memenuhi beberapa kriteria seperti ini. Yang pertama yaitu valid. Artinya apa? Artinya bahwa pola itu tetap berlaku pada data yang sejenis
pada data yang akan datang kemudian. Sebagai contoh misalnya begini, teman-teman mempelajari mengenai pola pertumbuhan penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1950 sampai tahun 2010 mengalami kenaikan misalnya sekian persen, gitu kan. Kita bisa menggambarkannya dalam model misalnya regresi linear atau regresi logistik. Ya. Kita bisa mengatakan bahwa model tersebut valid jika regresi linear ataupun regresi logistik tadi tidak hanya berlaku pada data yang pada saat ini, tapi juga pada data sejenis yang akan datang kemudian. Sehingga ketika misalnya kita mengaplikasikan pada pertumbuhan penduduk di 2020 sampai 2100, jika model itu valid, maka dia tetap bisa menggambarkan dari pola data tersebut. Yang kemudian yaitu useful atau bermanfaat bagi manusia untuk bertindak. Maksudnya apa? Jika pola tersebut tidak memiliki manfaat atau tidak memberi insight bagi manusia untuk bertindak, ya berarti untuk apa kita memperoleh polanya, ya kan? Nah, terus kemudian adalah unexpected atau tidak terbatas pada pola yang sudah dipahami sebelumnya. Artinya apa? Artinya ketika misalnya kita mengambil sebuah data yang berukuran sangat besar, sebagai contoh misalnya data dari social networks, teman-teman ingin mempelajari bagaimana perilaku manusia berinteraksi di dalam jaringan sosial, di dalam social network. Apa yang ada di asumsi teman-teman saat ini itu adalah sesuatu yang sudah expected, ya kan? Nah, dengan menggunakan data mining kita ingin mencari pola-pola di luar apa yang sudah kita pahami sebelumnya, sehingga kita akan mencari yang sesuatu yang unexpected juga. Nah, nanti kita akan menjelaskan di dalam pertemuan berikutnya menggunakan unsupervised learning, yaitu mencari pola-pola yang natural yang ada di data. Kemudian understandable, tentunya bahwa harus mudah dipahami oleh manusia kita sebagai manusia, sebagai pengambil kebijakan. Let's say misalnya kita mencari sebuah pola prediksi apakah seorang mahasiswa itu akan lulus atau tidak dengan kita mengikuti perkembangan nilainya dari tingkat 1 sampai tingkat 2, dan sekarang dia posisinya di tingkat 2, kita bisa memprediksi atau tidak apakah mahasiswa ini nanti akan lulus atau tidak, akan masuk 10 besar atau tidak, gitu kan. Nah, pola-pola seperti ini kan useful, bermanfaat, dan understandable, mudah dipahami bahwa dengan pola-pola mata kuliahnya nilainya seperti ini, kita memprediksi bahwa dia nanti akan lulus. Dengan mata kuliah yang wajib ternyata dia nilainya jelek, nah kita bisa memprediksi bahwa dengan akurasi sekian persen memprediksi bahwa mahasiswa ini peluang untuk lulusnya semakin kecil, misalnya seperti itu. Nah, dalam data mining ini kita mengekstraksi dari data menjadi pengetahuan. Data itu apa? Saya nanti akan jelaskan lebih lanjut bahwa data itu adalah hanya merupakan fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Maksudnya apa? Anything adalah data. Segala sesuatu yang kita peroleh di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah data semuanya, bisa membawa arti, dan tapi itu adalah fakta yang terekam. Perilaku teman-teman misalnya dalam hari ini makan dengan menu apa, besok makan dengan menu apa, dan sebagainya, terus kemudian bangun jam berapa, itu kan fakta yang terekam, tapi belum tentu membawa arti. Nah, kita rubah menjadi pengetahuan. Pengetahuan adalah pola atau rumus atau aturan yang muncul dari data. Misalnya seorang manusia memiliki kebiasaan atau pola. Dia bangun pada jam 5 pagi, terus kemudian dia selalu melakukan olahraga singkat, gitu kan? Ini kan pola, gitu kan? Nah, pola dari sebuah data kita bisa menyebutnya sebagai sebuah pengetahuan yang bisa bermanfaat. Misalnya dengan pola dia bangun pagi, terus kemudian dia sarapan, gitu kan?
kalau misalnya kita sebagai seorang bisnismen, mungkin kita bisa menawarkan tools atau paket-paket produk yang sesuai dengan kebiasaannya dia. Ini kan bermanfaat sekali, kan? Nah, beberapa nama lain dari data mining yang ada di mata kuliah kita itu ada banyak sekali, dan mungkin teman-teman sudah pernah mendengarnya semua. Ada knowledge discovery in database, knowledge extraction, pattern analysis, data science, business intelligence, dan sebagainya. Dan saya harapkan memang teman-teman tidak akan terbatas hanya pada slide dan materi yang saya berikan, tapi bisa mencari apa yang ada di materi yang ada di luar, gitu kan? Karena memang mata kuliah ini bukan mata kuliah hafalan. Nah, kembali ke apa sih perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Nah, kita mengenal apa yang dinamakan sebagai piramida pengetahuan. Bahwa data harus kita olah menjadi pengetahuan supaya bisa bermanfaat bagi manusia. Jadi di dalam piramida pengetahuan ini, di level paling dasar kita sebutnya sebagai data. Kemudian yang di atas adalah information. Kemudian di atasnya lagi adalah knowledge. Semakin ke atas value-nya semakin besar, nilai atau kemanfaatan dari jenis-jenis ini semakin besar. Data value-nya kecil, tapi tersedia sangat banyak, kan? Nah, informasi itu value-nya lebih besar daripada data, tapi tersedia lebih sedikit. Knowledge atau pengetahuan value-nya sangat besar, tapi memang tersedia lebih sedikit. Nah, kita ingin mengekstrak dari knowledge, dari data menjadi knowledge. Nah, dengan pengetahuan tersebut, kita bisa melakukan beberapa hal. Ini adalah contoh-contoh apa yang bisa kita lakukan dengan data mining. Kita bisa melakukan estimasi, kita bisa melakukan prediksi apa yang ada di depan, kemudian bisa melakukan analisis mengenai asosiasi, korelasi, pengelompokan antara data dan atribut, kemudian juga membantu pengambilan keputusan dan kebijakan. Ini saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai teknik-teknik dan metode yang kita gunakan di masing-masing pengetahuan ini, apa yang bisa kita lakukan ke depan. Nah, ini contohnya. Contoh dari apa sih data? Kalau misalnya kita melihat dalam skala mahasiswa, misalnya. Contoh data adalah data absensi mahasiswa. Mahasiswa A datang jam sekian, pulang jam sekian. Mahasiswa B datang jam sekian, pulang jam sekian. Mahasiswa C datang jam sekian, pulang jam sekian. Ini kan data, kan? Data absensi mahasiswa. Apakah bermanfaat? Belum tentu, gitu kan? Nah, tapi tersedia sangat banyak dan itu fakta yang terekam. Informasi adalah contohnya informasi rekap kehadiran mahasiswa. Kan lebih bermanfaat nih, lebih ada value-nya. Misalnya berapa mahasiswa yang hadir tepat waktu, kemudian berapa mahasiswa yang hadir terlambat, berapa mahasiswa yang tidak hadir. Nah, pengetahuan adalah pola kebiasaan datang dan pulang mahasiswa. Misalnya mahasiswa A selalu terlambat, mahasiswa B selalu tepat waktu, gitu kan? Atau mahasiswa-mahasiswa yang pada hari Senin dia datang terlambat, pada hari Selasa lebih kebiasaan adalah juga datang terlambat, misalnya begitu. Tapi kalau mahasiswa yang biasanya hari Senin dia datang tepat waktu, maka hari-hari setelahnya juga datang tepat waktu. Ini adalah pola. Ini kan lebih bermanfaat, ya kan? Nah, dari pola ini kita bisa mengatur sebuah kebijakan yang bermanfaat. Misalnya, jika terkait dengan misalnya mahasiswa-mahasiswa tingkat 4 yang mereka perlu ada bimbingan mahasiswa untuk skripsi, maka itu pola kebiasaan datang dan pulang mahasiswa bisa kita atur menjadi sebuah kebijakan penataan jam bimbingan mahasiswa. Nah, ini contoh lain bagaimana perbedaan antara data, informasi, kemudian pengetahuan. Nah, misalnya ini di dalam ini adalah contoh sebuah data di masing-masing titik. Ini adalah misalnya contoh mahasiswa, gitu ya. Kita memiliki mahasiswa A, B, C, D, E dan sebagainya, ada banyak, ya. Tidak begitu jelas manfaatnya. Nah, kemudian menjadi informasi ketika
kita melakukan pelabelan. Misalnya, mahasiswa yang berwarna hijau itu adalah mahasiswa yang berasal dari Jabodetabek. Kemudian yang berwarna ungu adalah mahasiswa yang berasal dari daerah luar Jabodetabek, atau mungkin kita menyebut mahasiswa pendatang, kan? Nah, kemudian akan menjadi, ini kan lebih ini ya, kita dengan seperti ini memberikan pelabelan, kita bisa melakukan rekapitulasi, kan? Berapa mahasiswa yang dari Jabodetabek dan berapa yang dari luar Jabodetabek, untuk melihat ketimpangannya misalnya. Nah, akan menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge ketika misalnya kita melihat bagaimana pola interaksi antar manusia misalnya. Apakah mahasiswa yang berasal dari Jabodetabek hanya berteman dengan mahasiswa yang dari Jabodetabek saja atau tidak, gitu kan? Nah, misalnya ini adalah garis ini menunjukkan bagaimana interaksi mereka. Misalnya, apakah mereka saling berteman satu sama lain, tinggal dalam satu kos-kosan yang sama, satu kontrakan yang sama, gitu misalnya. Nah, di sini misalnya kita menghubung-hubungkan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nah, kita melihat apakah mereka cukup membaur, misalnya begitu. Ini adalah pola bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Ini adalah contoh dari knowledge atau pengetahuan. Kemudian insight itu ketika kita misalnya memberikan prioritas atau highlight pada data-data tertentu. Nah, contohnya adalah ini ada dua mahasiswa, yang satu berasal dari luar Jabodetabek, yang satu lagi berasal dari Jabodetabek, yang menjadi perhatian kita. Misalnya, perhatian dalam hal ini adalah mahasiswa-mahasiswa ini kita temukan memiliki kendala di dalam bersosialisasi. Misalnya mereka mengalami depresi, misalnya, kan? Nah, ketika kampus kemudian merasa bertanggung jawab untuk membantu mahasiswa tersebut, gitu kan? Nah, mahasiswa yang memiliki permasalahan depresi atau merasa terisolir dalam interaksinya dengan mahasiswa yang lain, ini tentu saja perlu menjadi perhatian, menjadi prioritas bagi si kampus tersebut. Nah, ini contoh dari insight bahwa ada yang perlu kita prioritaskan, dan kemudian akan menjadi sebuah wisdom atau kebijaksanaan ketika kita bisa menemukan sebuah pola lain dari prioritas. Jadi ini adalah mahasiswa A yang tadi, kemudian ini mahasiswa yang B, gitu kan? Apa sih kesamaan dari mereka? Sehingga kedepannya kita bisa mencegah adanya permasalahan misalnya depresi pada mahasiswa. Dan ini adalah sebuah wisdom atau kebijaksanaan. Ini level yang di atas knowledge. Nah, di dalam mata kuliah data mining ini, ilmu data mining nanti akan sangat beririsan dengan ilmu-ilmu statistik yang teman-teman sudah pelajari saat ini. Kita akan sangat menggunakannya. Kemudian juga akan menggunakan metode-metode yang ada di machine learning. Kemudian juga dalam penyimpanan kita akan juga menggunakan database system, walaupun sedikit gitu ya. Karena kenapa kita memerlukan database system? Karena kita akan melakukannya dengan data yang besar. Walaupun untuk data dalam mata kuliah ini, saya akan memastikan bahwa data yang teman-teman gunakan tidak berukuran terlalu besar, karena kita akan lebih belajar mengenai teorinya, praktek untuk data yang berukuran masih kecil, supaya teman-teman bisa memahami bagaimana masing-masing metode itu berlaku pada data. Ya kan? Nah, dari 3 irisan ini, data mining, kita akan berfokus pada metode analisis datanya, terus kemudian data yang berukuran besar atau kita sebut sebagai big data, dan juga pada mempersiapkan data tersebut untuk bisa kita analisis, atau kita sebutnya sebagai pre-processing. Nah, ini adalah buku-buku teks utama yang mungkin akan kita gunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama dari Profesor Han Jiawei, Data Mining, Concept and Techniques. Terus kemudian ada banyak buku yang sebenarnya teman-teman bisa gunakan gitu, dan boleh mempelajari materi dari sumber yang lain. Tapi 2 buku ini adalah menjadi teks utama, dan ini adalah salah satu buku yang berbahasa Indonesia yang dikeluarkan juga oleh rekan-rekan dosen dari Politeknik Statistika STIS,
data mining dengan R. Ini saya rasa juga bermanfaat sekali kalau teman-teman bisa membacanya. Tapi semakin banyak buku yang dibaca, akan semakin bagus untuk memperkaya pengetahuan dari teman-teman semuanya. Nah, ini mungkin intro pengenalan singkat mengenai mata kuliah ini. Jika ada pertanyaan, bisa dikirimkan ke saya. Oke, mungkin kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.